Ketika kita bicara soal festival, apa yang terbayang dalam benak kalian? Film, musik, seni, hiburan, makanan, budaya, buku, atau pertunjukan? Basicnya, semua hal bisa difestivalkan, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana jika yang dibungkus dalam festival adalah sebuah ide dan gagasan? Karena faktanya, di Indonesia salah satu festival terbesar dan bertahan paling lama dibandingkannya lain adalah festival ide itu sendiri, yang kita kenal dengan nama Idea Fest. Salah yang muncul adalah seringkali anak-anak muda kreatif yang punya tujuan sosial semacam ini tidak menemukan mitra yang bisa mendukung ide-ide kreatif ini sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, bisa menjadi bisnis yang berkesinambungan dan kemudian keuntungannya bisa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, wadah Idea Fest ini kita harapkan menjadi tempat bertemunya dua kepentingan. Pertama, anak-anak muda yang kreatif tadi dengan pemilik modal yang punya visi sama, yaitu bahwa mereka menciptakan unit bisnis di mana keuntungannya digunakan untuk satu tujuan, yaitu tujuan sosial. Boleh kita mau fotoin nggak? Boleh. Boleh. Boleh ya Mas ya? Boleh. Yaudah, kalian mau foto? Nggak bagus dari sini, backlight. Idea Fest itu mulai diselenggarakan tahun 2011, digagas oleh Andi F. Noya dan Ben Subiakto. Tujuannya mengangkat industri kreatif yang di masa itu masih dipandang sebelah mata menjadi sesuatu yang lebih diperhitungkan. Idea Fest diharapkan menjadi wadah pelaku industri kreatif untuk berbagi, berkembang, dan tumbuh bersama. Saya punya mimpi yang luar biasa besarnya untuk Indonesia memiliki potensi industri kreatif yang memimpin dunia. Karena saya pikir Indonesia, anak-anak Indonesia sangat kreatif. Kita punya market yang sangat luar biasa besarnya. Dan kita juga negara yang sangat dynamic secara perkembangan, terutama dari disrupsi teknologi. Jadi kalau kita bisa melihat Korea Selatan, kita bisa melihat Amerika, kita bisa melihat Jepang sebagai industri kreatif yang sangat besar. Nah, kita berharap, saya dan Andi F. Noya memiliki mimpi 10 tahun yang lalu, Indonesia itu bisa semaju itu melalui kreativitasnya. Di mana industri kreatif ada banyak sekali subsektornya juga, seperti film, musik, desain. Jadi dari situ kita melihat ini adalah nilai ekonomi yang luar biasa besarnya. Apalagi kalau kita bisa memakai teknologi menjadi sebuah platform yang membawa kreativitas kita itu mendunia gitu ya. Kita melihat ada platform seperti OTT, e-commerce, kita melihat ada food delivery platform. Industri kreatif akan luar biasa bersinergi dan berkolaborasi dengan teknologi. Bisa dibilang gue lumayan kenal sama event yang satu ini, karena dari dulu gue beberapa kali ikut sebagai peserta, Pak. Bahkan tahun 2020 gue jadi salah satu pembicaranya. Nah, tahun ini Idea Fest minta gue untuk menyampaikan POV gue untuk event mereka, baik dan buruknya, lebih dan kurangnya. Sejak 2011, Idea Fest itu semakin berkembang, Pak. Semakin getting bigger gitu loh. Dari event kecil jadi event raksasa yang ditunggu banyak orang. Bahkan pembicara bertaraf internasional kayak Zack King atau Casey Neistat pernah jadi pembicara di event ini. Pengisi acaranya datang dari berbagai kalangan, baik pejabat, artis, pelaku kreatif, pengusaha, seniman, musisi, dan orang-orang yang memberi dampak positif bagi dunia kreatif, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari kampung halaman aku, ini keren banget bintang tamu kita berikutnya. Siapa ya. Bang bintang tamunya? Tahu gue. Tangan dong. Oke. Prabowo versus Jokowi. Prabowo versus Jokowi. Iya kan, itu seru banget. Dah. Itulah kenapa uploadnya mungkin cuma 8 video setahun gitu. Experience-nya berbeda kenapa? Karena ini pertama kalinya gue live audience setelah tahun pandemi. Oh. Jadi itu sih. Jadi tadi gue ada kegugupan. Gue tuh jarang gugup on stage. Tadi gue kalau megang mic agak. Nah. Gitu. Terus ini pertama kali nggak lu di Idea Fest
sendiri gitu, bukan ASCII nih. Keunggulan yang selalu dipertahankan oleh IdeaFest adalah cara mereka menentukan topik dan memilih pembicara, Pak. Ini yang nggak pernah hilang, selalu relevan dengan zaman dan kebutuhan. Kita mau dia jadi someone yang benar ke depan, mindset kita untuk develop this baby juga harus benar, gitu loh. How do we bring value to this baby? Gitu loh, ya kan? Maka kalau misalnya balik lagi ke, I wanna jump into NFT. Why? Oh ya, gue denger lagi cuan kan? Gitu loh maksudnya, gue denger lagi bisa bikin duit. Ya, well, is that how you gonna see your baby? Tadi kita baru dari event NFT, sungguh sangat-sangat penuh ilmu dan gizi. Karena gue masih entry banget soal NFT, jadi belum paham banget. Tapi tadi penjelasannya rigid, detail banget, dan gue suka. Seru Pak kayaknya beli NFT, sumpah. Karena nggak pernah diajarin gitu loh. Jadi kita yang hidup di kota dengan kehidupan yang gaya hidup yang modern ini tuh memang sangat terpisah dan sangat berjarak dari alam. Jadi akan susah banget untuk kita ngajarin anak-anak kita untuk ayo rawatlah alam, rawatlah alam. Gimana caranya kalau misalnya kita juga nggak kenal sama alam karena kita nggak pegang. Terus buat teman-teman yang punya minat dalam dunia kreatif, saya rasa ini adalah waktu yang paling baik untuk memulai cita-cita kamu dengan cara memulai apapun yang sedang kamu ingin lakukan. Apakah bikin film, apakah bikin film dokumenter, apakah bekerja dalam bidang lain, silahkan lakukan karena ini adalah peluang yang sangat bagus. Tersulit mungkin sekarang itu adalah being adaptive kali ya, karena sekarang semuanya serba cepat berubah gitu ya. Jadi paling sulit adalah gimana nih caranya tetap adaptif tapi juga konsisten at the same time. Itu sulit. Terus yang kedua adalah kalau aku pribadi burn out. Karena ada beberapa kerjaan yang dituntut untuk mengerjakannya bersamaan dan beda-beda gitu. Jadi kadang-kadang burn out gitu. Tapi tipsnya adalah kadang-kadang kita nggak boleh terlalu we don't need to beat ourselves too hard. Jadi kadang-kadang kita harus balik lagi untuk mengingat lagi purpose hidup kita apa dan segala macamnya untuk membantu kita tetap terus mau berkarya. Secara penyelenggaraan IdeaFest 2021 mungkin tidak semegah dan seglamor sebelumnya. Cuman di tahun ini ada keunikan tersendiri cuy, karena ini untuk pertama kalinya IdeaFest menyelenggarakan event secara hybrid. Artinya menggabungkan antara online event dan offline event. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, mereka mengembangkan universe mereka sendiri yang diberi nama Jagat. Jadi dengan Jagat ini, penonton dapat menikmati semua materi secara online dengan interaktif. Adanya Jagat ataupun online event ini, itu bakal memperluas jangkauan penonton dari IdeaFest itu sendiri. Karena selama ini kan IdeaFest dibuat dengan offline ya. Kecuali tahun 2020 itu kan full online semua. Nah, karena dibuat dengan offline, jadi ya penontonnya Jakarta sentris banget Pak. Artinya yang bisa menikmati ya orang-orang Jabodetabek atau sekitarnya gitu. Oke, sebenarnya IdeaFest tahun ini dilaksanakan secara hybrid, offline dan online ya, karena kami merasa yang namanya experience itu juga salah satu kuncinya adalah pertemuan secara langsung. Tapi kami juga tahu bahwa akses ke lebih banyak orang juga penting gitu. Jadi kita sih pengennya adalah supaya IdeaFest ini bisa menjadi festival kreatif yang juga bisa memberikan experience buat orang-orang yang hadir langsung, tapi tetap bisa disaksikan secara langsung oleh orang-orang yang gak bisa hadir di sini. Dan sekarang kayaknya menurut saya future-nya tuh udah hybrid gitu loh, udah nggak bisa lagi kita bicara hanya satu. Karena dunia kita sekarang sudah saling bercampur ya, antara offline dan online. Jadi semua itu emang harus digabung menjadi satu kesatuan yang seamless dan integrate. Kelebihan lain yang gue lihat adalah venue-nya Pak. Kayak gue bilang tadi, venue-nya kali ini bergeser dari JCC ke M-Block Space. Minusnya ya kapasitasnya kecil, plusnya ya opsinya lebih banyak Pak. Dan rasanya lebih menyenangkan. Kenapa? Karena desainnya kan bagus. Terus banyak juga mural, banyak juga instalasi yang memanjakan mata. Jadi ya sangat-sangat industri kreatif lah gitu. Dan juga dengan M-Block Space ini, makom dari IdeaFest sendiri yang berangkat dari komunitas itu bisa lebih terwakilkan. Nah itu aja dari gua, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya. See ya.